Pada akhir abad ke-5 Hijriah, dunia Islam tengah dirundung luka. Kota suci Baitul Maqdis jatuh ke tangan pasukan salib. Negeri-negeri Islam terpecah. Para penguasa sibuk bersaing merebut kekuasaan, sementara umat menderita dalam cengkeraman perpecahan. Di tengah masa kelam itu, Allah menumbuhkan seorang pemimpin dari Mosul dan Aleppo, Imaduddin Zanki. Ia bukan sekadar penguasa, melainkan panji harapan baru. Dengan semangat tauhid yang membara, Imaduddin memulai misi besar, menyatukan negeri-negeri Islam dan membangun kembali kekuatan umat untuk menghadapi serangan salib. Imaduddin mendirikan dinasti Zanki, sebuah dinasti yang tidak dibangun atas kemewahan duniawi, tetapi di atas pondasi jihad, persatuan, dan cinta kepada agama. Ia menghimpun kekuatan dari Syam hingga Irak, menanamkan semangat perjuangan kepada rakyat dan tentaranya. Namun, perjuangan itu belum usai. Pada tahun 541 Hijriah, Imaduddin wafat sebelum sempat melihat kemenangan besarnya, tetapi ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga. Seorang putra yang telah ia didik dengan iman, ilmu, dan cita-cita mulia. Dialah Nuruddin Mahmud Zanki. Di pundak Nuruddin, amanah besar itu diletakkan. Sebuah amanah untuk melanjutkan jihad ayahnya, mempersatukan umat, dan membebaskan Baitul Maqdis. Dengan tekad sekuat baja dan hati yang tunduk pada Rabb-Nya, Nuruddin kelak akan membawa dinasti Zanki ke puncak kejayaan, menjadi tameng umat dari serangan salib dan obor yang menerangi jalan menuju pembebasan Al-Quds. Inilah kisah tentang warisan besar yang melahirkan seorang pemimpin agung. Inilah kisah dinasti Zanki, sumber kekuatan bagi Nuruddin, sang penegak tauhid dan keadilan. Nuruddin Zanki lahir pada tahun 511 Hijriah di Aleppo, Syam. Ayahnya, Imaduddin Zanki, adalah panglima tangguh dan gubernur Mosul yang dikenal sebagai mujahid besar melawan pasukan salib. Sejak kecil, Nuruddin tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi semangat jihad, ilmu, dan kesungguhan dalam menegakkan Islam. Ayahnya bukan hanya seorang pemimpin, tetapi pendidik. Di antara perang dan strategi, ia tak lupa menyirami hati putranya dengan ilmu dan akhlak. Nuruddin kecil dikenalkan pada Al-Quran, hadits, fiqih, dan kisah para sahabat sejak usia dini. Para sejarawan menyebutkan bahwa Nuruddin dibesarkan dalam keprihatinan yang mendalam. Ia tak dimanjakan harta atau kemewahan. Sejak kecil, ia dilatih hidup sederhana, mendengar nasihat ulama, dan mendampingi ayahnya melihat langsung urusan rakyat. Ia menyaksikan ayahnya menegakkan keadilan, menolak suap, mencintai ulama, dan mengutamakan salat berjamaah, bahkan di medan jihad. Semua itu melekat kuat dalam hati Nuruddin muda, menjadi karakter utamanya kelak saat memimpin dunia Islam. Pada usia 17 tahun, Nuruddin kehilangan ayahnya dalam sebuah pengkhianatan saat menaklukkan kota Ja'bar. Umat dalam duka. Tapi di tengah gemuruh kehilangan itu, Nuruddin Mahmud tampil sebagai harapan baru. Ia tidak sekadar anak dari seorang pejuang. Ia adalah warisan ruh jihad, ruh keadilan, ruh keteguhan. Muda usianya, besar jiwanya. Dunia belum mengenalnya, tapi langit sudah mencatatnya sebagai pembela agama ini. Setelah wafatnya sang ayah, Imaduddin Zanki, tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya yang masih belia, Nuruddin. Namun, di usia mudanya yang baru menginjak 17 tahun, Nuruddin tidak larut dalam kemegahan duniawi. Ia tidak terburu-buru duduk di singgasana. Ia tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, tapi amanah yang harus ditopang oleh ilmu dan iman. Ia tahu, warisan terbesar dari seorang ayah pejuang bukan hanya benteng atau pasukan, tetapi nilai dan prinsip perjuangan itu sendiri. Di Aleppo, kota yang menjadi pusat peradaban di Syam, Nuruddin tumbuh dalam suasana ilmu dan adab. Ia mendatangi majelis-majelis para ulama, menyimak dengan khusyuk pelajaran tafsir Al-Quran, hadis Nabi,
fikih madhab, hingga sejarah jihad para sahabat. Ia belajar langsung dari para syekh dan qadhi, mencatat setiap hikmah, dan menghidupkan adab dalam setiap perilaku. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang sombong. Demikian pesan salah satu gurunya, yang kelak menjadi pedoman hidup Nuruddin sepanjang hayat. Tidak sedikit orang menyangka Nuruddin akan sibuk mempersiapkan kekuatan militer, tapi justru ia lebih sering terlihat duduk bersila di masjid, menunduk hormat di hadapan ulama, atau berpuasa di hari-hari sunnah. Malamnya ia isi dengan qiyamul lail, mengadu kepada Allah atas beban umat yang mulai ia rasakan. Ia menyadari kezaliman tidak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan fisik. Ia harus menjadi pemimpin yang adil, dan keadilan tidak bisa ditegakkan tanpa ilmu dan bimbingan para ulama. Seiring waktu, para guru, alim ulama, dan masyarakat mulai mengenali karakter Nuruddin. Ia bukan sekadar anak dari pejuang besar. Ia adalah sosok baru yang menyatukan kekuatan, kecerdasan, dan ketaatan. Hatinya penuh dengan cinta pada Islam dan kasih sayang kepada umat. Dan dari benteng Aleppo, perlahan-lahan cahaya itu tumbuh. Cahaya yang akan menembus kegelapan penjajahan, menyalakan semangat umat, dan membentangkan jalan menuju kebangkitan. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, adab, dan hikmah dari para ulama, tibalah saatnya Nuruddin mengemban amanah besar. Di usia muda, ia diangkat sebagai pemimpin di Aleppo, meneruskan perjuangan ayahnya dalam melindungi umat dari cengkeraman penjajahan salib. Namun, Nuruddin tahu, tantangan tak hanya datang dari luar. Syam masih terpecah. Kota-kota besar seperti Homs, Hama, dan Damaskus berada di bawah pengaruh berbagai kekuatan. Sebagian lemah, sebagian bahkan menjalin hubungan dengan musuh. Nuruddin tidak tergesa. Ia tidak memulai dengan perang. Ia mengirim utusan, membangun komunikasi dengan para pemimpin lokal, menawarkan persatuan dalam naungan Islam. Ia ingin menyatukan Syam bukan dengan pedang, tapi dengan visi, membangun kekuatan Islam dari dalam. Pasukan Aleppo pun mulai berbenah. Bukan sekadar latihan fisik, tapi juga ruhani. Setiap pagi, para prajurit memulai hari dengan salat berjamaah, lalu mendengarkan nasihat dari para ulama. Dalam waktu singkat, pasukan Nuruddin menjadi pasukan yang bukan hanya kuat, tapi juga bertakwa. Satu demi satu, kota-kota di Syam mulai mendekat. Mereka melihat Nuruddin bukan sebagai penakluk, tapi pemersatu. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak rakus harta, tidak mengejar tahta, tapi menegakkan keadilan. Dari Aleppo, cahaya itu menyebar, bukan hanya cahaya ilmu, tapi juga semangat ukhuwah. Nuruddin sedang membangun fondasi, dan fondasi itu adalah persatuan umat. Bagaimana Nuruddin menghadapi kota-kota besar yang masih dalam pengaruh musuh? Mampukah ia menyatukan Syam sepenuhnya di bawah panji keadilan Islam? Setelah menyatukan Aleppo dan wilayah sekitarnya dengan penuh hikmah, pandangan Nuruddin kini tertuju ke jantung Syam, Damaskus. Kota tua yang penuh sejarah ini menjadi kunci kekuatan di kawasan. Namun saat itu, Damaskus dipimpin oleh dinasti yang lemah dan mulai condong pada persekutuan dengan bangsa salib demi mempertahankan kekuasaan. Nuruddin tak tinggal diam. Ia tahu, membiarkan Damaskus dikuasai tangan-tangan asing adalah membuka jalan bagi kehancuran umat. Tapi ia juga tahu, merebut Damaskus bukan perkara mudah. Maka, ia terus menguatkan pasukannya dengan iman dan kedisiplinan. Ia pun melanjutkan diplomasi, mengirim utusan, memperluas pengaruhnya secara perlahan namun pasti. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya muncul celah. Rakyat Damaskus mulai resah dengan kepemimpinan yang lemah. Para ulama dan tokoh kota pun mulai melirik Nuruddin sebagai harapan baru. Ketika pintu itu terbuka, Nuruddin bergerak, bukan dengan kekerasan, tapi dengan seruan persatuan. Damaskus pun menyambutnya.
bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pemersatu. Masjid-masjid kembali hidup. Pasar-pasar dipenuhi keadilan. Ulama diberi tempat, dan rakyat merasa dilindungi. Kini, Syam tak lagi tercerai-berai. Nuruddin berhasil menyatukan Aleppo dan Damaskus dalam satu visi, membangkitkan kembali kekuatan Islam dengan ilmu, iman, dan kepemimpinan yang adil. Setelah berhasil mempersatukan Aleppo dan Damaskus, Nuruddin Zanki tidak tinggal diam. Ia tahu persatuan wilayah hanyalah langkah awal. Ancaman sesungguhnya datang dari luar. Pasukan salib yang terus mengintai, mencari celah untuk merusak kekuatan Islam yang mulai bangkit kembali. Kerajaan salib di Yerusalem bersama sekutu-sekutu Franka mereka melihat penyatuan Syam sebagai ancaman besar. Maka diplomasi licik pun digerakkan. Hasutan demi hasutan disebar ke wilayah sekitarnya, berharap bisa memecah barisan kaum muslimin. Tapi Nuruddin lebih cerdas dari yang mereka sangka. Di Damaskus, ia membangun benteng, memperkuat pertahanan, dan memperluas jaringan intelijen. Namun bukan hanya pedang yang ia siapkan. Ulama-ulama disatukan, menyeru jihad bukan dengan emosi, tapi dengan ilmu dan pemahaman. Rakyat diajak memahami bahwa mempertahankan tanah air adalah bagian dari menjaga agama. Dalam waktu singkat, semangat jihad kembali menyala di Syam. Nuruddin tidak hanya menjadi panglima perang, tapi juga simbol harapan umat. Ia mengirim utusan ke Mesir, menjalin diplomasi dengan hati-hati, sebab ia tahu musuh terbesar kadang justru datang dari kelengahan dalam pergaulan politik. Di medan pertempuran, pasukan Nuruddin tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kedisiplinan dan ruh jihad yang kuat. Bendera bertuliskan kalimat tauhid berkibar, bukan hanya di atas kuda perang, tapi juga di hati setiap prajurit. Satu demi satu serangan pasukan salib berhasil ditangkis. Kota-kota yang sebelumnya gentar, kini mulai percaya bahwa kebangkitan Islam bukan sekadar mimpi. Nuruddin tak pernah berbicara soal kekuasaan pribadi. Yang ia perjuangkan adalah kemuliaan umat dan kemerdekaan Syam dari tangan penjajah. Perjalanan Nuruddin Zanki belum selesai. Di balik tiap langkah diplomasi dan sabetan pedang, tersimpan satu misi besar: membangkitkan kembali izah umat Islam yang telah lama tertidur. Setelah berhasil menghidupkan kembali semangat jihad dan memperkuat pertahanan Syam, Nuruddin Zanki belum berpuas diri. Ia tahu perjuangan belum selesai. Kebangkitan umat harus terus diperluas dan bahaya dari musuh belum reda. Dari balik tembok Damaskus, pandangannya kini tertuju ke selatan, ke tanah Mesir. Mesir saat itu berada di bawah kendali dinasti Fatimiyah yang sudah melemah dan menjadi sasaran perebutan kekuasaan antara pasukan salib dan kaum muslimin. Nuruddin melihat ini bukan sekadar peluang politik, tapi juga amanah besar. Jika Mesir jatuh ke tangan salib, Syam akan terkepung dari dua arah. Tapi jika Mesir bisa disatukan dengan Syam, kekuatan Islam akan berdiri tegak dari utara hingga selatan. Maka dikirimlah ekspedisi diplomasi dan militer ke Mesir. Nuruddin mempercayakan tugas besar ini kepada panglima kepercayaannya, Shirkuh, sang jenderal yang cerdik, dan keponakannya yang masih muda, Salahuddin Al-Ayyubi. Pertarungan di Mesir bukan hanya dengan pedang. Politik istana Fatimiyah penuh intrik dan tipu daya. Tapi di balik itu semua, Nuruddin tetap mengingatkan para utusannya. Tujuan utama adalah menjaga Islam, bukan sekadar memperluas kekuasaan. Setelah beberapa pertempuran dan diplomasi yang cermat, pasukan Nuruddin berhasil menancapkan pengaruhnya di Mesir. Salahuddin, yang awalnya hanya pelindung sultan, perlahan menjadi tokoh utama. Tapi di Damaskus, Nuruddin tak terbuai. Ia tetap memantau dan menasihati, memastikan bahwa perjuangan ini tetap berada di jalan yang lurus. Langkah-langkah strategis ini menjadikan Nuruddin bukan hanya pemimpin Syam, tapi juga
pemersatu negeri-negeri Islam yang selama ini tercerai-berai. Ia tahu bahwa untuk mengusir penjajah, umat harus berdiri dalam satu barisan. Dan ia tak hanya berbicara, ia memberi contoh. Setelah keberhasilan di Mesir, kekuasaan Nuruddin Mahmud Zanki membentang kuat dari Syam hingga ke negeri Nil. Dengan restu dan strategi beliau, dakwah Ahlus Sunnah kembali tegak di Mesir setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah yang lemah dan menyimpang. Di bawah komando kepercayaannya, Syirkuh dan keponakannya Salahuddin, Mesir dibangun kembali di atas pondasi keadilan dan ilmu. Nuruddin sendiri tetap di Damaskus, mengokohkan Syam sebagai pusat kekuatan Islam menghadapi ancaman salib yang terus membayangi. Namun, takdir berkata lain. Ketika rencana besar untuk merebut kembali Baitul Maqdis mulai dirancang, Nuruddin dipanggil menghadap Allah. Pada tahun 569 Hijriah, beliau wafat di Damaskus dalam usia 56 tahun, meninggalkan duka mendalam di hati umat. Kematian Nuruddin seolah meninggalkan kekosongan, namun juga menyulut semangat baru. Visi suci yang ia tanamkan untuk mempersatukan negeri-negeri Islam dan membebaskan Al-Quds tidak padam bersama kepergiannya. Murid dan penerusnya, Salahuddin Al-Ayyubi, bangkit membawa panji perjuangan itu. Dengan kekuatan iman, ilmu, dan keadilan, ia melanjutkan jalan Nuruddin hingga akhirnya, bertahun-tahun kemudian, Baitul Maqdis dibebaskan dari tangan salib. Warisan terbesar Nuruddin bukan hanya wilayah yang ia kuasai, tapi jiwa umat yang ia bangkitkan. Jiwa yang cinta kepada tauhid, ilmu, persatuan, dan perjuangan di jalan Allah. Namanya tetap harum, mengajarkan bahwa kemenangan hakiki bermula dari iman yang kokoh dan cita-cita yang lurus.